baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Bryan, kelas A, program studi ilmu pemerintahan angkatan 2019, Universitas Haloluyo Kendari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kita semua apa itu birokrasi pemerintahan. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu birokrasi pemerintahan, dan juga birokrasi pemerintahan di Indonesia. Oke, yang pertama, apa itu birokrasi? Secara epistemologis atau teori pengetahuan, istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bereu dan kartein, di mana bereu ini artinya meja atau tempat bekerja para pejabat, sementara kartein artinya adalah pengetahuan. Jadi dalam hal ini birokrasi adalah sistem dalam suatu lembaga atau organisasi yang memiliki tujuan tertentu. Nah, birokrasi juga adalah tipe dari suatu organisasi yang bermaksud untuk mencapai tugas-tugas administrasi yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis atau teratur pekerjaan ini yang dilakukan oleh sekelompok orang. Itu tadi penjelasan dari Kumorotumo. Sedangkan menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak diraih atau dicapai. Dan kita akan membahas birokrasi pemerintahan di Indonesia. Namun sebelum itu kita perlu tahu dulu ciri-ciri birokrasi dan apa itu birokrasi pemerintahan. Weber melukiskan melalui konsep ideal type of organization sebagai badan administrasi pejabat yang diangkat, dan juga beliau menegaskan ciri-ciri birokrasi. Oke, yang pertama adanya pembagian kekuasaan, wewenang atau tanggung jawab, dan yang kedua kantor diorganisasikan secara hierarki. Jadi di sini adanya rantai komando, di mana yang di atas adalah pusat dan di bawah adalah daerah itu sendiri. Yang ketiga, pejabat atau pimpinan dipilih melalui pendidikan dan ujian. Dan yang keempat, peraturan atau pengaturan akan mengarah pada pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, hubungan antara karyawan dengan pimpinan dalam hal ini berbentuk impersonal. Dan yang terakhir, pegawai berorientasi kepada karir dan gaji. Sementara birokrasi pemerintahan itu sendiri bisa diartikan sebagai alat negara yang merupakan sebuah sistem untuk mengatur pemerintahan yang mengangkut sistem atau berbagai subsistem lainnya seperti kewenangan, tupoksi atau tugas pokok dan fungsi, unsur-unsur manusianya, biaya atau anggaran, serta yang terakhir adalah tempat kerjanya, di mana kesemuanya ini harus saling berkaitan satu sama lain. Nah, kita akan melangkah kepada poin yang terakhir. Di sini saya akan menjelaskan birokrasi pemerintahan di Indonesia. Dimulai sejak masa Orde Baru dan Orde Lama, pemerintahan di Indonesia dikenal sangat buruk. Para elit politik menciptakan birokrasi yang sentralistik, sehingga hubungan antara pusat dan daerah tidak begitu baik, di mana janji-janji tentang adanya otonomi daerah yang palsu, adanya hierarki yang begitu kuat antara para elit politik dan kaum borjuis, dan kurangnya terwakilnya suara dari daerah ke pusat, menyebabkan pemerintah kurang mendapat legitimasi atau pengakuan dari masyarakat terkait tentang birokrasi. Selanjutnya, pemerintah juga berupaya menjalankan birokrasi yang desentralisasi,
Tetapi di sisi lain juga eksploitasi sumber daya masih terjadi dari tahun ke tahun terhadap potensial yang ada di daerah. Dengan demikian, ide atau gagasan tentang sistem desentralisasi ini juga mendapat berbagai kendala tentunya. Dilihat dari berbagai tuntutan, ini lebih mengarah kepada ekonomi ketimbang politik. Maka pertanyaannya adalah, sudah optimalkah birokrasi di Indonesia? Seperti yang saya jelaskan pada blog saya, di mana di sini adalah sebuah pertanyaan yang sering timbul karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Indonesia dalam hal ini yang terkait dengan birokrasi. Apalah arti sebuah sistem kalau hanya menjadi konsep semata saja? Begitu banyak problematik terhadap birokrasi kita ini. Seakan pemerintah belum menemukan solusi atau jalan keluar yang tepat untuk mengatasi dan menyelesaikannya. Contohnya seperti perilaku para pejabat kita di Indonesia yang tidak beretika, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan perilaku ini selalu ada dan membangun paradigma terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi begitu percaya akan birokrasi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia harus mengalami reformasi atau perbaikan yang serius dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, dan perbaikan ini dilakukan secara bertahap dan menata kembali apa-apa yang salah di masa lalu untuk mencapai cita-cita bangsa ini. Good governance itu sendiri bukan hanya menjadi sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan, tetapi benar-benar menjadi tulang punggung dari perubahan terhadap birokrasi di Indonesia. Jadi kesimpulannya, jika pemerintah memiliki niatan untuk memperbaiki birokrasi di Indonesia, harus benar-benar serius terhadap perubahan yang ada. Jangan lagi birokrasi ini selalu menitik beratkan kepada masyarakat, tetapi mari kita bersama-sama dari semua elemen yang ada di masyarakat, pemerintah, swasta, dan masyarakat itu bergandengan tangan untuk membangun birokrasi yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.